Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar IPA. Pada kali ini Ibu akan berbagi mengenai soal-soal untuk menghadapi UTS atau PTS IPA kelas 7 semester 2. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor 1. Unit terkecil dari makhluk hidup disebut sel. Nomor 2. Urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme. Soal nomor 3. Kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama disebut organ. Nomor 4, yang bukan termasuk organisme adalah jawaban ini adalah otak. Otak itu termasuk organ, bukan organisme. 5, berikut ini organ yang menyusun sistem pernapasan kecuali kerongkongan, karena kerongkongan ini menyusun sistem pencernaan. 6, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu biotik, komponen hidup, dan abiotik, komponen tidak hidup. 7, berikut ini yang termasuk komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan zat organik. Ini adalah komponen biotik. 8, interaksi antar makhluk hidup yang menunjukkan terjadinya simbiosis komensalisme adalah anggrek yang menempel pada pohon. Simbiosis komensalisme ini adalah simbiosis yang satu diuntungkan sementara yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Kalau yang cacing pita yang hidup dalam usus manusia ini adalah parasitisme, yang satu untung yang satu rugi. Benalu juga sama parasitisme, sedangkan burung jalak yang hinggap pada burung kerbau ini adalah mutualisme, saling menguntungkan. 9, ditemukan dalam kolam sekelompok organisme yang terdiri atas ikan mas, hidrilla, mikroorganisme dengan air yang terlihat keruh. Tingkatan organisme kehidupan tersebut termasuk ekosistem, karena terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. 10, perhatikan gambar berikut. Ini adalah jaring-jaring jaring-jaring makanan. Dari gambar di atas maka susunan rantai makanan yang benar adalah tumbuhan dimakan tikus, kemudian dimakan elang, lalu ke pengurai. Bagian sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan adalah membran sel Ini dimiliki oleh hewan dan tumbuhan, sementara yang lainnya, misalnya dinding sel dan kloroplas, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Lanjut, nomor 12. Seluruh kegiatan dalam sel dikendalikan oleh nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. 13, sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama adalah jaringan. 14, berikut ini adalah contoh jaringan: epidermis, xilem, dan fluid. Yang lainnya misalnya ini daun, batang, ini organ. Tangan, kaki, ini organ. Jantung juga organ. 15, kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama disebut organ. 16, bagian tumbuhan ini berfungsi mengangkut air dan mineral yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis adalah xilem. Interaksi antar makhluk hidup yang menunjukkan terjadinya simbiosis komensalisme adalah anggrek dengan pohon. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis disebut autotrof. Peranan dekomposer terhadap kesuburan tanah adalah menguraikan bahan-bahan organik. 20, sekelompok singa dan harimau tutul saling memperebutkan kawanan rusa di padang rumput. Bentuk interaksi yang terjadi antara singa dan harimau tutul adalah kompetisi, saling bersaing. 21, hidup bersama antara dua makhluk hidup yang tidak dapat dipisahkan disebut simbiosis. Interaksi antara lebah yang mengambil nektar dari bunga sementara kehadiran lebah membantu penyerbukan pada bunga digolongkan simbiosis
mutualisme atau saling menguntungkan. 23. Sekelompok tumbuhan padi yang tumbuh di sebidang sawah merupakan populasi. 24. Yang termasuk ekosistem alami adalah laut, sungai, dan rawa. Bagian pada sel tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung sel adalah dinding sel. 26. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Yang merupakan salah satu zat dikatakan sebagai polutan adalah 2. Yaitu jumlahnya melebihi ambang batas normal. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. 5. Berada pada waktu yang tidak tepat. Soal nomor 27. Pencemaran air dapat terlihat dari ciri-ciri fisiknya, baik fisik, biologi maupun kimia. Ciri-ciri air yang tercemar jika dilihat secara fisik yaitu adanya perubahan warna. Ini secara fisik ya, lihat. 28. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Yang merupakan syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan adalah ini tadi udah ya. Soal nomor 29. Penyakit Minamata di Jepang disebabkan oleh logam berat yang bernama raksa. 30. Salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik adalah mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Demikian pembahasan mengenai soal PTS kelas 7. Semoga apa yang sudah dijelaskan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.